kerjasama atau menerima berita cuaca setiap hari Pak, dan itu kami siarkan lewat radio PHF setiap jamnya. Untuk itu mungkin nanti ada hal-hal yang sifatnya emergensi, jadi sebab kabar bisa tahu alam itu. Karena kami tidak Pak, selalu kalau kapal itu berangkat yang kuliah lama, kadang PHF-nya itu dimatikan. Jadi informasi-informasi itu sulit kami teruskan, karena kita tahu juga di sini kita punya titik bongkar muat tidak titik kayak pertama di Pelabuhan sendiri, Baru dan Sepotong untuk LPG. Kadang-kadang kendalanya pada LPG itu karena alurnya tertutup sama ferry atau yang lainnya. Nah, kadang nanti kapal LPG minta bantuan, sedangkan kapal itu tidak dilindungi karena ratunya mati. Jadi situ kendala kami Pak sedikit, nanti bisa dibantu Pak untuk keamanan dan kelancaran tugas kita bersama. Sekali lagi, mungkin yang lain tidak ada kendala, itu saja. Mengajukan untuk radionya di channel 16. Kalau STC itu mohon 10 Pak ya. Kadang-kadang kami mohon izin sering juga masuk ke STC memberikan informasi terutama di Bundi, karena kami di Nasional Pantai PTS itu sudah kemarin sebelum kapal terus masuk, semua sarana itu CCTV, radar sudah aktif semua Pak. Jadi kami bisa memantau pada cuaca bagus, bisa memantau sampai ke Serapongkok, bahkan sampai ke utara Raya Lama itu bisa memantau ada CCTV itu. Dan alur juga benar bisa terpantau juga dengan baik. Apapun permasalahan, insya Allah nanti kurang lebihnya masih ada baik. Itu aja kendalanya Pak sedikit, dengan mohon dibantu baik itu kapal kargo maupun ferry atau saja. Jadi nanti disediakan ke kapalnya dalam berlabuh, ya paling tidak PHF-nya bisa tetap diamankan. Jika ada hal-hal yang sifatnya emergensi bisa kita saling koordinasi di perwakilannya Pak. Kedua, izin Pak, karena kami di Radio Pantai atau PTS itu keterbatasan tenaga, jadi tahun lalu mungkin kami tidak bisa artinya langsung menempatkan salah satu anggota atau tenaga posko, karena kami sifatnya 24 jam ya. Jadi radio atau pihak kami atau pelakon kami itu 24 jam non-stop, itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau salah satu kami dari anggota yang terjaga meninggalkan karena tenaga kurang, jadi mohon maaf, mungkin nanti bisa di kejaksaan untuk punya radio dan PTS ini tidak bisa menempatkan salah satu di posko. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Jadi pertama kaitan dengan masalah PTS harus dihidupkan terus Pak. Kalaupun mati dimatikan, itu ada di yang berapa 9? 16 ya, 16 yang baru Pak. PTS wajib untuk semua kapal 35 meter ke atas untuk kapal niaga, kapal ikan 60 meter ke atas, dan sudah diterapkan 100%. Untuk itu ada sanksinya Pak. Kalau PTS nggak dihidupkan itu ada sanksinya. Sanksinya tidak diberikan SPB. Ya, nanti kalau umpamanya teman-teman dari stasiun PTS melaporkan ke kami bahwa kapal ini tidak dihidupkan PTS-nya, ya sanksi nanti tidak diberikan SPB. Ternyata memang perwira kapalnya yang lalai, ya bisa aja kita rekomendasinya berarti perwira kapal ini nggak memadai untuk kapal itu, silakan diganti dulu. Bisa nanti jabatan meminta itu ganti orang yang mau kerja. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi sanksinya tidak diberikan pelayanan SPB untuk kalau tidak dihidupkan PTS.
tidak dihidupkan atau tidak dipasang. Gitu ya. Jadi di situ ada yang mudah-mudahan yang sudah terpasang semua kalau kita ya. Yang diatur yang belakangan kita yang 35 kubah ke atas itu, yang di bawahnya 300, sebelumnya 300 sudah wajib, 300 km ke atas. Jadi nanti saya mohon untuk menjadi perhatian. Kemudian untuk VAS juga harus dihidupkan, apalagi kapal sedang dilabuhkan. Jadi kalau kapal labuh bukan berarti kapalnya hidup langsung. Selama kapal labuh harus diawaki dan ditutup sehingga pada saat keadaan tertentu kapal harus bisa digerakkan kalau ada perintah dari sahabat tadi itu digerakkan. Nah ini kita terapkan secara umum 24 jam. Ini maknanya supaya nanti barangkali ada sebagian Amerika boleh turun untuk nengokin pacarnya, istrinya, anaknya di rumah. Tapi di kapal harus tetap ada orang jaga, minimal pada saat keadaan darurat harus mampu menggerakkan kapal itu. Jadi berarti ada unsur perwiranya, ada unsur teknologi, ada bintaannya, begitu juga sebagai mesin. Ya baik, ini udah diatur sebenarnya semua Pak. Nah orang kapal harusnya udah paham seperti itu. Kemudian tadi yang ada kapal terus pertama kita dicoba di Gilimas itu udah ada surat edaran kami dan pengambilan ada peta mengenai posisi-posisi lampu kapal. Ya Pak ya. Dan sebenarnya Bapak-bapak tinggal mengikuti untuk operator kapal menempatkan kapalnya sesuai dengan plotting yang sudah ada di dalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai dengan saat ini kami masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini maka kita melaksanakan kegiatan rencana operasi penyelenggaraan angkutan natal sekaligus tahun baru 2020. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek KP3 tidak jauh beda, dan ini kita lihat pengalaman dari semenjak pengembangan Idul Fitri yang kemarin juga, alhamdulillah mungkin tidak ada permasalahan, dan ini yang kita harapkan juga berkembang seperti yang sudah. Kemudian nanti saya sebagai yang tertua di Pos Amerika, kami akan bekerja sama dengan anggota dari Polres, mungkin ada Pak Polsek, termasuk anggota Bapak Polsek KP3 sendiri. Kita intinya melaksanakan pengembangan, intinya masyarakat itu biar merasa enak, nyaman, baik yang turun dari kapal maupun yang akan berangkat, itu intinya. Kemudian selanjutnya setiap permasalahan mungkin selama di darat dan ada saja masyarakat yang ketinggalan contoh ya, yang ketinggalan tas mungkin bisa berhubungan dengan kita akan membantu. Itulah gunanya kita di darat. Nanti mungkin saya tidak lepas dengan Bapak Kapolsek, jadi tidak kerjasama yang menghubungi. Intinya setiap kejadian di pelabuhan kami akan selalu berkoordinasi dengan Bapak Kapolsek dan rekan-rekan di Polres. Mungkin itu saja Pak tambahan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.